Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki serial nomor 187, masih melanjutkan pembahasan tentang zikir dan doa sebelum tidur. Kali ini kita akan masuki bagian yang ke-6, di mana di bagian yang ke-6 ini kita akan mengkaji salah satu bacaan yang perlu untuk dibaca sebelum tidur, yaitu membaca surat Al-Mulk. Apa Bu? Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini adalah salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap akan tidur beliau membaca surat ini. Nanti kita akan sampaikan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan kalau kita lihat di urutan surat-surat yang ada di Mushaf Al-Quran, maka surat Al-Mulk ada di urutan nomor berapa? 67. Berarti sudah di belakang. Tepatnya ada di juz 29. Dan surat Al-Mulk ini enggak terlalu panjang, ya, karena hanya terdiri dari 30 ayat. Baik. Apa landasan dalil yang menunjukkan bahwa surat Al-Mulk ini perlu dibaca sebelum tidur? Ini penting untuk disampaikan agar kita tidak ngarang fadilah bacaan tertentu, ya. Karena yang berhak untuk menentukan waktu yang dianjurkan untuk membaca surat bacaan tertentu, kemudian fadilahnya, yang berhak untuk menentukan itu adalah Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari sinten? Dari Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh kita ngarang-ngarang. Enggak boleh kita ngarang-ngarang. Oh baca ini, oh baca itu, setiap malam Jumat Kliwon, setiap Selasa Pon misal. Itu mana sumbernya, mana dalilnya, mana? Jadi ketika kita akan mengkhususkan bacaan tertentu
pada waktu tertentu dengan keutamaan tertentu, itu harus jelas landasan dalilnya. Nah, sekarang surat Al-Mulk sebelum tidur itu apa dalil yang dijadikan sebagai landasan? Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir. Sinten Bu? Jabir. Ya. Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau berkata, kana Rasulullah SAW la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Jabir menuturkan bahwa Rasulullah SAW kebiasaannya tidak akan tidur di malam hari kecuali setelah membaca satu alif lam mim tanzil sajdah alias surat apa? As-Sajdah. Ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Terus apalagi yang dibaca? Kata Jabir, tabarakalladzi biyadihil mulk, atau surat Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Zahabi dan Al-Albani rahimahumullah. Ini dalilnya. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW rutin. Ya, dari mana kita bisa menyimpulkan rutin? Karena Jabir mengatakan la yanamu hatta, setiap akan tidur. Berarti itu secara apa? Rutin. Jadi bukan sesekali. Tapi beliau tiap malam, ya tentunya kalau nggak ada halangan, tiap malam beliau selalu baca dua surat ini sebelum tidur. As-Sajdah sama apa Bu? Al-Mulk. Ya. Kalau kita perhatikan Al-Mulk, ya Al-Mulk, apa artinya? Ada yang tahu? Al-Mulku, apa artinya? Al-Mulku itu artinya bisa kekuasaan, bisa kerajaan. Ya, lebih umum kekuasaan, karena kerajaan itu juga menunjukkan adanya kekuasaan. Ya. Berarti kira-kira kandungan yang akan kita dapatkan di dalam surat ini adalah penjelasan mengenai kekuasaannya sinten? Allah. Ya. Jadi yang akan dibahas di dalam surat ini adalah kekuasaan Allah. Kenapa perlu dibahas tentang kekuasaan Allah? Agar kita bisa menyadari betapa besarnya sinten? Allah. Betapa luas dan mutlaknya kekuasaan Allah. Kalau kita sudah menyadari itu, maka mudah-mudahan kita akan manut. Manut itu apa Bu? Nurut. Nurut sama sang penguasa mutlak alam semesta. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya orang yang meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah, tidak peduli dengan aturan Allah, salah satu penyebabnya adalah karena dia tidak menyadari betapa besarnya kekuasaan Allah. Banyak orang lebih takut dimarahi komandan daripada dimarahi Allah. Banyak orang lebih takut dimarahi majikan daripada dimarahi Allah. Sehingga waktunya sholat, kalau masih ada tugas dari komandan atau dari majikan, lebih mentingkan yang mana Bu? Tugas komandan atau majikan? Ya. Yang lebih parah lagi, ya, lebih mentingkan mainan HP, ya, lebih mentingkan nonton TV daripada sholat, lebih parah lagi itu. Ya. Maka bagaimana supaya
Begitu ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada aturan Allah, kita itu cepat-cepat sendiko dawuh sami'na wa ata'na. Siap. Ya, jadi siapnya itu enggak cuma kepada siapa? Komandan dan atasan aja. Siapnya itu kepada Allah Subhanahu. Siap kepada Allah itu begitu mendengar hayya 'alas shalah, siap. Ya, udu hayya 'alas shalah dijawab siap, mboten. Hayya shalah yang dijawabin apa? La haula wala quwata illa billah. Maksudnya siap itu ya segera menunaikan apa? Salat. Yang lain-lain ditinggalkan. Siap itu maksudnya mangsane ngaji, ya sudah segera berangkat. Jangan kebanyakan apa? Jangan kebanyakan alasan. Alas bewis amba apa maning nopo? Alasan. Alas atau hutan saja sudah luas, apalagi alasan. Kalau dicari-cari alasan ya ada aja. Wong panu bisa nggo dadi alasan. But ini mboten mangkat wingi lagi lara apa panu. Yo panu ping alasan. Alasan itu luas ya. Baik. Apa kandungan dari surat Al-Mulk ini? Tadi kita sudah sampaikan Al-Mulk. Artinya apa tadi? Kekuasaan. Jadi nanti ketika kita membahas kandungan dari surat Al-Mulk, maka nggak akan lepas isinya dari masalah kekuasaan. Tapi yang dimaksudnya kekuasaannya sinten? Allah. Jadi surat Al-Mulk ini kandungan globalnya ada 4. Pinten Bu? 4. Ya. Nah, poin yang pertama, kandungan yang pertama ayat 1 sampai 5. Yang kedua ayat 6 sampai 12. Yang ketiga ayat 13 sampai 24 dan yang terakhir ayat 25 sampai 30. Jadi 30 ayat ini kalau kita cermati maka bisa dibagi menjadi 4 pembahasan pokok. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama dari surat Al-Mulk adalah pendahuluan, muqaddimah. Ya. Muqaddimah dari surat Al-Mulk ini ada di ayat 1 sampai 5. Berarti pinten ayat Bu? 5 ayat. Apa isinya? Surat Al-Mulk ini diawali dengan pembukaan. Pembukaan untuk menerangkan betapa sempurnanya kekuasaan sinten? Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Makanya namanya surat Al-Mulk. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Mulk ini menerangkan bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan Al-Mulk yang mutlak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Apa buktinya? Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa mutlak alam semesta ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Buktinya Allah Azza wa Jalla adalah penguasa mutlak alam semesta ini. Salah satu buktinya adalah Allah yang bisa menciptakan kematian dan kehidupan. Alias hidup dan mati itu di tangan sinten? Allah. Yang menakdirkan bayi lahir hari ini dalam keadaan hidup ya Allah. Yang menakdirkan ibu yang melahirkan bayi tersebut meninggal di hari itu juga sinten? Allah. Kehidupan dan kematian di tangan Allah, bukan di tangan dokter, apalagi dukun. Ya. Oh, berarti nek gue meriang ngerasa berobat.
Kalau sakit berarti nggak perlu berobat, Bu. Ya tetap berobat, tapi nggak boleh kita meyakini yang menyembuhkan itu pak dokter, nggak boleh. Yang menyembuhkan tetap Allah. Nah terus kenapa berobat? Karena kita disuruh untuk berikhtiar. Ngomong dukun ya ikhtiar juga. Pripun, Bu? Ya itu ikhtiar yang tidak boleh. Ya. Jadi ikhtiar di dalam agama kita itu nggak boleh semaunya sendiri. Nanti kalau semuanya sendiri, loh jenengan sih kenapa korupsi? Ya ikhtiar boleh duit. Pripun jajal? Gak boleh. Ikhtiar di dalam agama kita itu nggak boleh sembarangan, asal-asalan nggak boleh. Nabi SAW melarang kita pergi ke dukun kok. Ya. Jadi itu bukan bagian ikhtiar yang diperbolehkan dalam agama kita. Jadi salah satu hal yang menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa mutlak, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kemudian Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya menerangkan bagaimana kekuasaan Allah. Kalau tadi kan al-mauta wal hayata, kehidupan dan kematian itu banyak di muka bumi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kekuasaan Allah itu bukan cuma di muka bumi. Kekuasaan Allah juga ada di mana? Di langit. Apa kekuasaan Allah di langit? Dialah yang khalaqa. Napa khalaqa, Bu? Menciptakan langit yang 7 lapis. Jadi jangan dibayangkan lapis itu kayak lapis legit. Lapisnya itu tebal sekali. Perjalanan ribuan tahun. Ya. Kita itu baru tahu tentang galaksi Bima Sakti. Padahal galaksi itu enggak cuma Bima Sakti. Galaksi di angkasa itu banyak sekali. Ilmu astronomi yang sudah begitu maju itu masih belum bisa menjangkau banyak galaksi. Lebih banyak yang belum mereka jangkau daripada yang mereka sudah jangkau. Luas banget alam semesta ini. Dan itu yang menciptakan sinten? Allah. Harusnya setiap astronot itu masuk Islam. Karena mereka melihat betapa istimewa dan sempurnanya alam semesta ini. Makanya Allah Azza wa Jalla kemudian menantang dalam tanda kutip orang-orang yang tidak beriman kepadanya untuk melihat, meneliti ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basra hal tara min futur. Coba perhatikan langit yang Allah ciptakan ini, ada enggak cacatnya, ada enggak kekurangannya? Enggak ada. Ya. Kuatnya kuat, ya, bangunannya kuat, nggak ada nopone, Bu, napa niki, nggak ada tiangnya. Kemudian penampakannya indah, ada saatnya biru, ada saatnya merah, ada saatnya kuning, ada saatnya putih. Dan masing-masing warna itu ada maknanya dalam arti, oh kalau putih ya itu berarti lagi bentar lagi mungkin agak mau mendung gitu ya. Kalau lagi biru ini berarti tandanya apa? Lagi cerah. Kalau kuning keemasan itu tandanya apa? Terbit atau terbenam. Masing-masing warna itu ada pesan yang akan disampaikan dari warna tersebut. Jadi bukan sekedar warna-warni, enggak.
tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Belum lagi langit itu bukan hanya berfungsi sebagai penghias saja, tapi juga langit itu berfungsi sebagai pelindung untuk bumi kita. Karena tidak dipungkiri di angkasa luar sana banyak ada meteor, ada komet, ada macam-macam benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan kalau bumi ini tidak dilapisi, ya, saqfan mahfudha, tidak dilapisi dengan atap yang menjaga, maka bisa berbahaya. Ya. Makanya sering kita dengar, oh ada komet menuju ke arah nopo? Bumi. Tapi karena ada perlindungan, ya, yang dibikin oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya komet itu habis. Begitu mau sampai ke bumi sudah hilang. Ini adalah poin yang pertama, pendahuluan. Ayat pinten, Bu? 1 sampai 5. Baik. Sekarang kita pindah ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini masih bicara tentang kekuasaan Allah, cuman kita berpindah. Kalau tadi kekuasaan di dunia, di bumi, ya, maka kita pindah ke kekuasaan di mana? Di akhirat. Ini ayat 6 sampai pinten, Bu? 12. Di ayat 6 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kekuasaannya di akhirat. Seperti apa? Allah menceritakan bahwa di akhirat nanti ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Manusia yang kedua adalah manusia-manusia yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa cawe-cawe campur tangan tentang nasib manusia nanti di akhirat. Loh, katanya ada syafaat. Syafaat itu tidak akan bisa diberikan kalau tidak ada izin. Dari siapa, Bu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan masuk neraka atau masuk surga itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang nanti dimasukkan ke neraka akan mendapatkan azab. Bukan hanya azab secara fisik, tapi juga azab secara psikis. Lahir dan batin. Ya. Jangan baca di dalam Al-Quran, ya, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, tentunya di situ isunya ya azab, siksa. Ya, ada yang dibakar, ada yang ditusuk, ada yang macam-macam lah siksaannya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ternyata siksaannya bukan itu saja. Bukan hanya fisiknya yang disiksa, juga perasaannya tersiksa. Siksaan itu ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya psikis. Apa siksaan yang sifatnya psikis? Contohnya Allah sebutkan di sini. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap ada serombongan orang dimasukkan ke neraka, maka akan ditanya oleh penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir. Bukankah sudah dikirimkan orang-orang yang mengingatkan kalian? Bukankah Allah sudah mengutus Rasul yang ngasih tahu kalian, ini loh sholat, ini loh zakat, ini loh maksiat tinggalkan, sholatnya dikerjakan. Kan sudah banyak yang ingatkan. Ditanya kayak gitu jawabannya nopo? Qalu bala, nggih. Itu kan sakit itu, Bu, perasaan kayak gitu. Yuk, coba sekarang saya kasih ilustrasi, Bu. Jenengan jenengan pernah jadi anak kecil nggih? Pernah nggih? Pernah. Ya ora mungkin ujug-ujug gede. Jenengan dulu ketika kecil suka manjat pohon enggak? Suka. Ya.
Ora lanang ora wadon pada bae. Ya. Ketika jenengan manjat pohon itu sama orang tuanya jenengan dibiarkan atau diingatkan? Diingatkan. Dok, leh, bok tiba aja penekan, aja dur-dur bok tiba. Sing jane bocah diomongi ya, namanya anak diomongin tetap melanggar. Akhirnya manjat. Ternyata jatuh. Sakit nggak Bu? Sakit nggak? Tiba kang wit mas orang lara ya sakit. Lebih sakit mana jatuhnya atau saat itu bapak enjenengan, ibu enjenengan datang priwe penak mbok. Sakit mana Bu? Sakit nun sewu pantatnya yang terbentur tanah atau lebih sakit apa? Perasaannya. Siksaan itu ada dua. Ada siksaan fisik, ada siksaan apa? Perasaan, psikis, psikologis. Nah, nanti orang yang di neraka itu gak cuma disiksa fisiknya, termasuk psikisnya juga disiksa. Kalian itu udah diingatkan, kok tetap aja seperti ini. Ya. Sudah. Nah, ini adalah tentang penduduk neraka. Setelah itu Allah pindah bercerita tentang golongan berikutnya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Adapun golongan yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa takut kepada Allah, beriman dengan hal yang gaib, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penghuni surga, ada penghuni apa? Neraka. Allah Azza wa Jalla, dialah yang mengatur ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka di hari akhirat nanti. Ini menunjukkan betapa mutlaknya kekuasaan sinten? Allah Azza wa Jalla. Makanya di surat Al-Fatihah, setelah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, terus apa? Maliki yaumiddin. Malik penguasa, yaumuddin hari akhirat. Jadi seakan-akan Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada kita bahwa penguasa-penguasa di dunia di hari akhirat nanti nggak ada apa-apanya. Kalau orang di dunia berkuasa bisa mengatur hukum, ya, bisa memenjarakan orang yang dia pengen penjarakan dan bisa menghindarkan orang yang dia inginkan untuk tidak dipenjara, dia hindarkan. Itu di dunia, di akhirat ora payu. Di akhirat gak akan laku. Hakim-hakim yang bisa disuap, ya, jangan pernah berpikir nanti di hari akhirat, di hari kiamat, hakimnya bisa disuap. Karena yang jadi hakim sinten? Sinten Bu? Allah Azza wa Jal. Dan Allah nggak butuh duit. Kenapa nggak butuh Bu? Allah Maha Kaya kok. Allah yang menguasai dunia kok butuh duit. Nek hakim menungsa lah, ketemu duit ya matane. Ya tergantung. Nek abang ya duitnya ya jadi abang. Sebagian hakim, nggak semuanya. Ya banyak lah ya. Tapi juga masih banyak yang jujur-jujur, alhamdulillah. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Baik, kita pindah bagian yang ketiga. Apa isinya? Kalau tadi membicarakan tentang kekuasaan Allah di akhirat, maka di bagian yang ketiga ini Allah Azza wa Jalla memperluas pembahasan tentang kekuasaan Allah di dunia. Ya, masuk lagi ke mana? Pembahasan di dunia. Ini ada di ayat 13 sampai berapa Bu? 24. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kekuasaannya di dunia? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa
ilmu Allah itu sempurna. Maksudnya ilmu Allah itu sempurna apa? Maksudnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Makanya apa kata Allah? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian bicara bisik-bisik, kalian bicara kenceng-kenceng, sesungguhnya Allah itu mengetahui semuanya karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita merahasiakan sesuatu atau tidak merahasiakan sesuatu, Allah tahu enggak? Tahu. Jenengan buka HP, yang dibuka enggak benar, enggak baik. Allah tahu enggak? Tahu. Nek sampun dihapus, Allah tahu enggak? Tahu. Kalau HP ini jenengan kasih password. Passwordnya angel banget. Nanti jenengan kelalen. Saking nopo nih? Saking angele golek gawe password nanti awake dewek nopo kelalen. Dalam rangka supaya menutupi jejak digital jenengan supaya enggak dibuka sama suami, atau sebaliknya suami juga melakukan hal yang sama. Allah tahu enggak? Tahu. Karena Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jangankan apa yang kita pencet-pencet, kita tulis-tulis, apa yang ada di dalam hati kita yang belum terucap, yang kita sembunyikan rapet serapet-rapetnya, Allah tahu. Inilah kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Kalau penguasa dunia mana tahu? Nah, saya tanya sama jenengan, presiden apa tahu apapun kejadian yang ada di negaranya? Nah, nang istana be ada yang dia nggak tahu kok. Istana loh, di dalam istana ada kejadian yang nggak tahu. Itulah penguasa yang ada di dunia. Penguasa-penguasa dari kalangan makhluk itu seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang terjadi. Kenapa Allah mengetahui? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Karena Allah yang menciptakan alam semesta, maka wajar Allah mengetahui detil alam semesta. Wajar. Karena Allah yang menciptakan kok. Jadi kalau jenengan pengen tahu kisi jane kayune bahan meja ini kayunya dari bahan apa, kayu apa? Ya tanya sama yang bikin. Tanya sama yang bikin. Ini pakai paku apa? Terus ini pelamirnya pakai apa? Tanya sama yang bikin karena yang bikin lebih mengerti. Nah, sekarang yang bikin kita siapa? Allah. Ya Allah yang paling mengerti tentang kita. Ya. Apa yang terbaik buat kita, Allah yang paling tahu. Makanya babi diharamkan karena Allah tahu babi ini enggak baik. Makanya jangan keminter. Mau menciptakan babi enggak kok, cuma beternak aja kok keminter. Yang lebih mengerti tentang babi apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak, itu yang menciptakan babi, bukan yang beternak babi. Ya. Maka inilah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terus apa lagi? Allah melanjutkan, ya. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Di antara kekuasaan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang terhampar sehingga mudah untuk kita tempati. Bukan cuma Allah ciptakan bumi, tapi juga Allah ciptakan kebutuhan kita yang ada di muka bumi ini. Makanan, minuman, entah itu makanan yang dari bahan hewani maupun dari bahan apa? Nabati,
minuman yang seger, enggak ada rasanya. Ada yang minuman manis dari madu, ada yang dari susu. Ini semuanya Allah ciptakan untuk kita, mata'allakum wa li'an'amikum. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kekuasaan mutlak itu milik Allah, maka yang berhak untuk disembah ya cuma sinten? Allah. Harusnya ya kalau orang sudah sering baca surat Al-Mulk, terus orang mendukun maning, kudune, ya kan aneh Bu. Setiap hari baca surat Al-Mulk, tapi esi percaya nopo? Dukun esi percaya sajen, esi njaluk mengkuburan, kuwi aneh. Surat Al-Mulk itu sedang menjelaskan kekuasaan Allah yang mutlak. Kalau kita memahami Allah itu punya kekuasaan mutlak, kenapa minta kepada selain Allah yang nggak punya kekuasaan? Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Makanya di poin yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang masih minta bantuan kepada selain Allah. Aman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Yang bisa memberi pertolongan itu Allah, yang bisa memberi rezeki itu Allah, karena Allah yang punya kekuasaan mutlak. Kenapa minta pertolongan kepada selain Allah? Kenapa minta rezeki kepada selain Allah? Ini kalau kita baca Al-Quran sambil diiringi dengan memahami apa Bu? Maknanya. Jadi enggak cuma sekedar dibaca secara rutin, tapi dibaca, dimengerti, sehingga apa yang kita baca ini akan membawa perubahan kepada harian, perilaku, keyakinan kita semua. Poin yang terakhir adalah penutup ayat 25 sampai 30. Di ayat 25 sampai ke 30 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, menyimpulkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah di dunia maupun di mana? Di akhirat. Maka wajar kalau orang yang beriman itu bertawakalnya hanya kepada sinten? Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih tersisa waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaan. Terima kasih Ustadz atas penjelasan materi di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat untuk bisa kita amalkan di setiap kita jelang akan tidur. Baik Ustadz, kita langsung saja bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Insani. Yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, mohon penjelasan terkait keutamaan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Apakah bisa mendapatkan keutamaan tersebut meskipun membacanya tidak sampai selesai karena qadar Allah sebelum selesai sudah tertidur? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Apakah dapat keutamaan membaca surat Al-Mulk walaupun nggak selesai? Dapat keutamaan. Banyak mana yang sampai selesai sama yang nggak selesai? Banyak mana Bu? Ya sampai selesai lah. Ya, yang sampai selesai yang dapat keutamaan lebih banyak. Tapi tetap ada keutamaannya dibanding yang tidak baca sama sekali. Dibanding yang tidak baca sama sekali. Apalagi kalau nggak selesainya itu karena ketiduran. Ya, bukan karena sengaja. Jadi membaca, ya wis apal gitu. Cukup kok suwe-suwe bacaannya ora genah. Bacaannya geliyeng ya, kayak kaset napa Bu? Kaset bundet ya. Kok lama-lama nggak jelas, tahu-tahu wis merem ya. Ya kalau nggak sengaja ndak apa-apa. Ya, nggak disengaja ndak apa-apa. Tapi seyogyanya kita kalau sudah tahu bahwa kita ini tipe orang yang kalau membaca cepat ngantuk,
bila mana posisinya sambil tiduran, maka besok yang bacanya jangan sambil tiduran. Ya, duduk, ya. Kemudian wudhu dulu. Kan memang sebelum tidur dianjurkan apa? Wudhu. Ya, kalau wudhu itu kan lumayan mengurangi apa? Ngantuk. Duduk, ya, wudhu, kemudian baca surat Al-Mulk. Ya. Mulai malam ini coba dipraktekkan. Ya, mulai malam ini kalau belum hafal ya boleh sambil megang apa? Mushaf Al-Qur'an enggak apa-apa. Ya, jenengan buka mushaf Al-Qur'an sebelum tidur baca surat Al-Mulk, maka dengan izin Allah jenengan akan merasakan perbedaannya. Ya, kalau enggak percaya coba. Jenengan akan merasakan perbedaannya, bagaimana nyamannya, enaknya, tenangnya tidur orang yang sebelum tidurnya membaca apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Pasti akan berbeda. Tidak percaya, coba aja. Ya, mulai kapan Bu? Nanti malam. Ya, karena ini malam hari dibacanya. Ya, monggo, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Insani bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita setelah membaca surat Al-Mulk tidak langsung tidur dikarenakan masih ada hal yang harus dikerjakan pada malam hari? Tidak apa-apa, boleh. Ya misalnya, contoh ya, misalnya kita, wah nanti kalau saya bacanya menjelang tidur malah nggak jadi baca, udah terlanjur apa? Ngantuk, terus jenengan habis isya, jenengan baca, tidak apa-apa. Jadi tidak harus begitu selesai langsung apa? Tidur, tidak harus. Ya, malam itu jenengan baca, walaupun nggak langsung tidur, tidak apa-apa. Ya, boleh. Ya, apalagi kalau ada maksudnya. Jadi maksudnya tadi kalau menjelang tidur malah jadinya kengantukan terus nggak baca, maka dibaca sebelumnya tidak masalah. Nah. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, yang pertama, bolehkah dzikir dengan lafaz Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anni dibaca kapan saja? Saat sujud, saat berdoa sebelum salam, atau waktu senggang. Tidak terbatas saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pertanyaan kedua, dzikir apa yang sebaiknya dibaca selepas salam ketika salat sunnah? Setelah apa? Setelah salat sunnah. Oh. Semisal salat rawatib, salat syukur wudu, bolehkah dipikir dengan baca istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, dan yang semisalnya dibaca setelah salat wajib? Ya. Pertama, boleh nggak kita banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Boleh. Karena bacaan itu bukan bacaan yang hanya boleh dibaca di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak. Bukan hanya boleh dibaca di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu bacaan yang boleh dibaca kapanpun. Ya, boleh ketika sujud, boleh ketika menjelang salam, boleh antara azan dengan iqamah, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi? Zikir setelah sholat sunnah apa? Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata beliau, hadis yang menyebutkan bacaan istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam setelah sholat itu bukan khusus sholat fardu, tapi untuk semua sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat apa? Sunnah. Jadi kalau misalnya dengan sholat rawatib, ya, atau sholat duha, atau sholat yang lain, begitu salam terus dengan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu tidak apa-apa.
Nah, kalau yang kelanjutannya tasbih 33, terus napa? Tahmid 33, terus takbir 33, itu memang bacaan setelah sholat fardu. Ya, termasuk juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu juga bacaan setelah sholat fardu. Kalau yang istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, itu bacaan setelah sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Berikutnya dari hamba Allah yang ada di Majalengka bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, orang yang mau meninggal apakah setan dekat terus menggoda ketika dekat dengan ajalnya? Ketika mau meninggal apakah setan terus untuk menggoda ketika dekat dengan ajalnya? Tergantung manusia ini beriman atau tidak. Kalau manusia ini beriman, justru malah akan dibimbing, dikasih kabar gembira oleh siapa? Malaikat. Busyrakumul yauma jannat. Ya, dikasih kabar gembira bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman. Jadi tergantung, kalau orang yang beriman maka justru malah malaikat yang akan mendampingi dia, memberikan kabar gembira. Ya. Kalau orang yang kafir, wallahu alam, ya. Orang yang tidak beriman, wallahu alam, apakah syaitannya kemudian mendekat, menggoda, saya terus terang kurang tahu. Tapi yang jelas, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman, itu ketika akan meninggal dunia yang datang malaikat, cuman bedanya kalau orang yang beriman itu malaikat pencabut nyawanya ditemani dengan malaikat-malaikat yang berwajah berseri-seri, bersinar. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang kafir, maka malaikat pencabut nyawanya diiringi dengan malaikat yang berwajah gelap, hitam, mengerikan, ya, mengelilingi orang tersebut. Itu yang ada dalam hadis riwayat Ahmad. Kalau yang ditanyakan tadi saya belum tahu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah yang berada di yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang ibu meminta kepada anak laki-lakinya untuk menikah, berharap bisa tinggal tetap bersama ibunya sampai ajal Allah tetapkan? Ini mohon penjelasannya Ustaz. Bolehkah ibu meminta anak laki-lakinya untuk tinggal walaupun sudah menikah bersama ibunya? Boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh bagi jenengan untuk meminta itu. Tapi jenengan perlu untuk menjaga kondusivitas rumah tangga putrane jenengan. Ya, kalau jenengan pengen ditunggoni sama putrane jenengan, aja tukaran karo mantune jenengan. Nun sewu, ada sebagian orang tua dan biasanya ibu-ibu, nun sewu, ada sebagian orang tua sama mantune cemburu, putrane jenengan itu sudah menjadi suami, sehingga wajar kalau perhatiannya akan apa? Apa Bu? Akan terbagi, itu wajar. Ya. Karena dia sudah jadi suami, statusnya bukan hanya anaknya jenengan. Dia sekarang punya status baru, menjadi suami seorang wanita. Jadi tidak apa-apa jenengan itu pengen putrane jenengan nungguin jenengan, tapi jenengan juga harus mengerti dan memahami bahwa suami jenengan itu juga punya tanggung jawab untuk ngurusi istrinya seperti dia ngurusi jenengan.
Walaupun banyak kejadian ketidakakuran antara menantu dengan apa? Mertua. Tapi itu bukan pembenaran untuk tukaran, bukan. Buktinya alhamdulillah juga tidak sedikit ya mertua yang baik dengan menantunya. Ya, tidak sedikit alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ya monggo jenengan pengen putrane nunggoni tapi jenengan sing akur. Saya heran loh, ada sebagian orang ya, ada sebagian orang bisa ramah banget dengan tetangga, kok karo mantune dewek ora ramah, yo kepriwe sih? Jadi kalau ketemu sama tetangga, masya Allah bisa lembut banget. Bareng ketemu mantune kok kayak jadi gawaannya kesuh baik. Nggak baik seperti itu. Kenapa nggak baik? Karena agama kita menjelaskan semakin dekat seseorang kepada kita, maka hak dia semakin besar atas kita. Saya ulangi. Semakin dekat seseorang dengan kita hubungannya, semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka hak dia atas kita semakin besar. Sekarang saya tanya, mantu, kenapa Bu? Mantu dengan tetangga, mantu tetangga, lebih dekat siapa sama jenengan Bu? Ya mantu loh, kue bojone anaknya jenengan kok. Tetangga itu udu bojone sapa-sapa. Ya maksudnya udu bojone putrane jenengan ya tetap bojone gitu loh. Dia itu bukan istrinya siapa-siapa, bukan istrinya putrane jenengan maksudnya. Kenapa jenengan bisa begitu ramah dengan tetangga terus nggak bisa ramah sama mantu? Ki kepriwe sih? Ya. Ini harus diperbaiki. Kalau jenengan punya karakter seperti itu, jangan dipertahankan, apalagi disiram. Ya, disiram gue maksudnya dirawat. Dibuang itu karakter. Jadi kalau jenengan merasa punya karakter seperti itu, aja dirumat karakternya, tapi kudune dibuang. Ya, itu karakter yang nggak baik. Jangan dipertahankan karakter seperti itu. Ya. Kenapa jangan dipertahankan karakter jelek seperti itu? Karena itu membuat mantune ora tenang, jenengane ya ora tenang. Apa sih enaknya tinggal tukaran? Ya tapi kok mantuku kayak gini. Loh jenengan apa orang kayak gue? Jadi orang itu kadang-kadang nggak adil, cuma melihat kekurangan orang lain, tapi nggak mau melihat kekurangan diri sendiri. Satu, yang kedua, jenengan melihat oh mantuku punya kekurangan ini. Sekarang coba mantunya jenengan itu punya kelebihan enggak? Nggak mungkin manusia isinya cuma kekurangan, pasti ada kelebihannya. Jadi jangan cuma melihat sisi kekurangan, lihat kelebihannya juga. Ya. Sehingga kita bisa adil di dalam bersikap. Ya. Kalau kita cuma melihat kekurangan, nanti kita nggak adil di dalam menilai dan bersikap. Saya tanya sama jenengan Bu, jenengan kalau cuma dilihat kekurangannya terus sama orang lain, seneng napa mboten? Saya ulangi, jenengan punya kekurangan ndak? Punya. Kalau orang lain cuma ngelihat kekurangannya jenengan terus, seneng napa mboten? Mboten. Sama orang lain juga demikian. Kalau cuma kita nilai kekurangannya saja, wah kayak nak masak ora cocok karo seleraku.
Terus semua orang nek masak kudu cocok karo selarane jenengan. Ya. Oke nek masak pedes bareng ora duwe lombok jeneng ora pedes. Lah wingi njaluke ora pedes, digawe ora pedes iki njaluk pedes. Ngesuk ditambahi lombok pedes banget. Jadi seakan-akan apapun yang dikerjakan oleh mantu napa? Salah, ora apik. Ya, enggak bagus seperti itu. Uyah tambahi uyah kasinan. Kurangi uyah kasih masakan warna rasane. Ya wis ngono uyah dhewek bae. Ya. Saya sampaikan seperti ini, Ibu, itu supaya rumah tangganya harmonis. Jadi kalau jenengan ingin ditunggui sama anak jenengan, maka jenengan harus berkorban sebagai anak, sebagaimana anak jenengan juga harus berkorban pada. Ya, jenengan ingin ditunggui anak jenengan pasti akan berkorban. Bagaimana tidak? Karena dia harus memperhatikan bukan cuma istrinya, bukan cuma anaknya, tapi juga memperhatikan ibunya. Ini kan pengorbanan. Waktunya harus dibagi, maka jenengan harus mengimbangi. Jenengan juga berkorban. Berkorbannya bagaimana? Masalah-masalah yang bukan prinsip. Ya, masalah-masalah yang bukan prinsip gak usah dibesar-besarkan. Saya kasih contoh padanya. Jenengan senenge sing duduh, mantune senenge sing garing. Tukaran saben dina. Jangan korona duduhe. Ya sudah tinggal bikin yang nyemek. Ya ora garing banget, ora napa? Ora teles banget, gawe sing nyemek. Bareng digawe nyemek pada ora gelem. Ya wis gawe loro sing garing karo sing ana duduhe, selesai masalah. Jadi masalah-masalah yang enggak prinsip enggak usah dibesar-besarkan. Itu pengorbanannya jenengan kalau pengen ditunggoni sama anake. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.